Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri khatam lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pertama-tama, seperti biasa, kita harus selalu mengucapkan puji syukur. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya, yang mana pada hari ini kita kembali dipertemukan di acara Jumat Berkah tanggal 16 Februari 2024. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Jumat Berkah dimanapun Anda berada, berkah ini artinya adalah bersama meraih pahala, karena seperti biasa saya Virgianto Budi Prabowo berada di Sidoarjo dan narasumber kita Pak Sino Irmim berada di Malang, senantiasa dengan setia menemani Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat IG Live dimanapun Anda berada, untuk memberikan edukasi terkait tentang apapun itu, apakah itu manajemen, apakah itu tentang motivasi, apakah itu tentang soft skill, kepada kita semua setiap hari Jumat pagi. Dan pada hari ini, tema yang akan kita bawakan adalah berhubungan dengan rezeki. Bahwa rezeki itu, apakah kita yakin bahwa rezeki itu diberikan atau didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sebenarnya tahu bahwa ada 3 hal yang menjadi dasar penentuan tentang keimanan kita, bahwa kita yang pertama kita yakin bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, kemudian maut di tangan Tuhan, yang ketiga rezeki di tangan Tuhan. Tapi untuk perkara jodoh dan maut, ini kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa itu memang betul-betul di tangan Tuhan. Tetapi khusus yang namanya rezeki, kadang-kadang kita masih bertanya-tanya, masih ada keraguan, masih ada setitik keraguan bahwa apakah betul ini dari Allah semata. Karena kadang-kadang kita tidak meyakini bahwa rezeki itu memang datangnya dari Allah. Apalagi kita yang bekerja sebagai orang atau pegawai di kantoran, ya. Itu kadang-kadang kita meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari gaji, dari bos, dari kantor, dari pekerjaan kita dan sebagainya. Untuk itu, izinkan kami, saya dan Pak Sino Irmim akan membawakan materi ini selama 1 jam ke depan terkait dengan rezeki ini, supaya kita tidak gagal paham dan kita yakin, kita tetap yakin seyakin-yakinnya dan beriman bahwa rezeki itu memang didatangkan kepada kita melalui cara-cara yang penuh dengan rahasia, penuh dengan kejutan, dan penuh dengan berbagai macam hal yang membuat kita semakin yakin bahwa itu adalah asalnya dari Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk membersihkan waktu, kita berikan kesempatan dan waktu kepada Bapak Sino Irmim untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Sino. Ya, terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabatku, pemirsa IG Live yang dirahmati Allah, insya Allah. Pagi hari ini kita patut bersyukur kita bisa bertemu kembali setelah 2 hari yang lalu kita melaksanakan tugas kita yang berat, yang penting, yaitu menyoblos calon ya presiden dan wakil presiden. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabatku, hari ini untuk acara Jumat Berkah ini kita ngambil judul, yakinkah kita bahwa rezeki itu diatur oleh Allah? Tadi sudah diberikan pengantar oleh Abi, ya. Nah, ini mungkin penjelasan secara rinci. Baik, sebelum saya menyampaikan materi pokoknya, yaitu tentang keyakinan kita terhadap rezeki yang diatur oleh Allah, saya akan membacakan, ya, menyampaikan kalimat-kalimat bijak, ya. Mungkin ini bisa menambah, ya, inspirasi di dalam kita mengarungi kehidupan dan perjalanan hidup ini. Baik, yang pertama, orang dikatakan
tidak memiliki kepedulian jika dia malas terlibat di dalam kegiatan yang nantinya bermanfaat bagi banyak orang. Nah, jadi ada orang yang tidak peduli, ya sebagai contoh umpamanya saja, seperti sekarang ini pemilu ini kan penting, tetapi banyak orang yang tidak peduli. Bahkan dengan kesadaran dan penuh kesadaran dia mengatakan saya golput saja. Jadi ini termasuk orang yang tidak peduli ya, walaupun punya alasan-alasan, tetapi bahwa memilih seorang pemimpin dari yang ada itu memang harus kita pilih yang kelemahannya paling sedikit gitu ya. Baik, yang kedua, buta yang sesungguhnya adalah jika kita tidak mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk ya. Jadi kalau buta mata itu mungkin masih belum dikatakan buta ya. Tetapi buta yang sesungguhnya itu kalau kita ini sudah tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi kita tidak tahu itu ini baik atau buruk lah, itu namanya buta yang sesungguhnya gitu. Kemudian yang ketiga, kebodohan tingkat tinggi itu ya, jadi kebodohan tingkat tinggi itu jika kita berpikir yang benar kita salahkan dan yang salah kita benarkan. Jadi orang yang paling bodoh tingkatannya tinggi itu kalau melihat barang yang benar tapi disalahkan, kalau melihat yang salah dibenarkan. Itu orang yang bodoh. Kalau orang nggak ngerti bahwa ini barang baik itu masih dikatakan bodoh yang biasa gitu ya. Tidak tahu mana barang yang jelek. Tetapi bodoh yang tingkatannya tinggi itu kalau barang baik dia katakan jelek, dan barang yang jelek dikatakan baik. Nah, ini bodoh yang tingkatannya tinggi gitu. Kemudian yang berikutnya, hati ini adalah karunia Allah kepada diri kita yang fungsinya untuk membedakan antara yang baik dan yang jelek, atau antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, di saat kita melakukan kegiatan yang penting, gunakan hati tersebut. Ya. Saya ulangi, hati adalah karunia Allah pada diri kita yang fungsinya membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, saat melakukan kegiatan yang penting, gunakan hati tersebut. Kemudian yang terakhir, seringkali kita membenarkan yang sudah biasa. Seharusnya kita membiasakan yang sudah benar gitu. Jadi kita ini sering kalau ada sesuatu yang biasa itu kita benarkan karena sudah biasa. Tetapi sebetulnya ya belum tentu benar. Oleh karena itu kita seharusnya membiasakan sesuatu yang memang sudah benar gitu. Baik, itu mungkin kalimat-kalimat bijak yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Kita masuk ke materi pokok, yaitu yakinkah kita bahwa rezeki itu diatur oleh Allah gitu. Ya, apa tujuan dari materi ini kita sampaikan, artinya kita sharingkan, kita bahas bersama ini. Yang pertama itu, tujuan materi ini adalah agar kita hidup ini lebih tentram. Ya, tadi kan yang membuat kita hidup tidak tentram itu kan karena rezeki tadi itu ya. Kemudian yang kedua, kita supaya mampu untuk bersyukur. Ya. Kemudian supaya kita ini mampu untuk mengendalikan rasa iri hati. Ya. Kemudian juga yang keempat tujuannya untuk mengendalikan nafsu serakah gitu ya. Kemudian yang kelima, mengurangi terjadinya konflik gitu. Kemudian yang keenam, mengurangi terjadinya rebutan kekuasaan, rebutan jabatan gitu.
Kemudian berikutnya mendorong ya supaya orang itu berusaha keras ya. Kemudian meyakini bahwa semua ya hasil itu nanti Allah yang akan menentukan. Karena manusia hanya diberi wewenang untuk berusaha, lain tidak gitu ya. Ya, itu kira-kira tujuan mengapa materi ini disampaikan pada pagi hari ini. Nah, saya mau memberikan semacam fenomena ya, fenomena yang kontradiktif gitu ya, yang terjadi di masyarakat atau di sekitar kita ini. Yang pertama itu fenomena kontradiktif itu ternyata di masyarakat atau di dunia ini ternyata ada orang yang kaya, tetapi juga ada orang yang miskin, cari makan aja susah. Tetapi juga ada orang yang wah, ya dia dengan bernapas saja sudah dapat uang gitu ya. Artinya setiap tarian napas itu bisa menghasilkan jutaan. Sementara ada orang yang bekerja dengan tenaga yang luar biasa, itu tidak bisa mendapatkan uang seperti nafasnya orang yang kaya tadi. Nah, ini satu kejadian atau fenomena yang kadang-kadang kita berpikir, loh, ini kok tidak adil begitu ya. Kemudian ada orang yang kerja keras itu miskin, ada orang yang santai-santai tetapi kaya, ya. Kemudian ada orang yang bodoh, ya bodoh, tetapi kaya. Orang yang pinter, ya pinter, tapi justru miskin gitu, ya. Ada orang yang ibadahnya itu kuat, wah ibadahnya luar biasa, ternyata miskin, ya. Ada orang yang tidak mau ibadah, bahkan tidak percaya adanya Tuhan, tetapi rezekinya lancar, bahkan kaya raya gitu. Ada juga orang yang rajin berdoa itu miskin, ya. Tetapi orang yang tidak pernah berdoa sama sekali itu justru kaya gitu, kaya. Ini kan satu fenomena yang kontradiktif gitu ya. Ya, orang yang baik, ya orang yang baik itu tidak bisa menjadi pemimpin, ya. Tetapi orang yang berangasan itu bisa jadi pemimpin. Nah, itu kan kondisi yang kontradiktif gitu ya, sehingga ini memberikan satu ada orang yang berpikir bahwa kalau gini tidak adil begitu. Nah, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita itu ragu-ragu apakah betul rezeki ini Allah yang mengatur gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Abi bahwa dasar daripada materi pada pagi hari ini sebetulnya kita ini menggunakan ungkapan bahasa Jawa yang bersumber dari agama, yaitu orang Jawa itu bilang mati jodoh rezeki iku ngono Gusti Allah sing nemtokne. Itu biasanya orang Jawa itu begitu. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, kalau ada mati jodoh rezeki iku sing ngatur sing kuwasa. Lah, di luar ketiga itu siapa yang ngatur? Nah, ini menjadi pertanyaan. Di luar mati jodoh rezeki itu siapa yang ngatur? Nah, sebetulnya orang Jawa itu mau mengatakan bahwa semua ini yang mengatur adalah Allah gitu. Yang itu memang sudah ada di dalam agama gitu. Jadi budaya, falsafah itu sebetulnya banyak yang kita gali dari agama Islam, agama kita ini. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu. Sehingga kalau ada ungkapan-ungkapan ya yang itu sebetulnya diaku sebagai ungkapan budaya, ya padahal itu di agama sudah 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau ungkapan mati jodoh rezeki iku Gusti Allah sing nemtokne, itu sebetulnya 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan oleh Nabi gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya itu kan mati, jodoh, dan rezeki itu yang menentukan adalah Allah Sang Maha Mengatur. Nah,
ini nanti akan kita coba bahas satu persatu, kemudian nanti supaya kita pemahamannya bisa apa ya, bisa pas. Kenapa kok urusan harusnya kan kalau 3 ini mati, jodoh, rezeki ini Allah yang mengatur, kita kan harusnya yakin gitu loh. Tetapi yang satu, yang rezeki ini kadang-kadang yang tadi itu susah ini kita untuk meyakini gitu ya. Jadi ini coba kita bahas yang pertama, yang mati dulu ya. Jadi kalau kita ini ditanya ya, kapan kita mati, ya pasti tidak tahu. Di mana kita mati juga tidak tahu. Penyebabnya apa? Tidak tahu ya. Jadi orang kalau ditanya, kalau kita ini ada banyak orang gitu ditanya satu persatu, apakah itu yang muda, yang setengah dewasa, yang tua. Kalau ditanya tentang kematian, kapan kita mati, itu nggak ada yang bisa menjawab gitu. Di mana kita mati juga kita tidak tahu. Penyebabnya apa, itu juga tidak tahu. Nah, siapa yang tahu? Nah, pasti jawabannya adalah hanya Allah yang tahu. Nah, karena Allah yang menentukan gitu ya. Jadi itu kalau umpamanya saja kita ditanya itu pasti kita tidak tahu. Dan kalau kita ini meninggal atau mungkin orang lain meninggal, itu kita meyakini gitu ya. Jadi kalau urusan mati ya kita tidak pernah tahu kapan ya, di mana dan apa penyebabnya itu tidak tahu. Kita tidak pernah diajak ya, saya ulangi, kita ini tidak pernah diajak rundingan dulu oleh Allah sebelumnya gitu. Jadi nggak pernah diajak rundingan, Abi atau Yetno, kamu ya, saya ajak rundingan ini, kira-kira sebulan lagi lah kamu ini akan saya panggil. Kan tidak pernah itu. Jadi kita tidak pernah diajak rundingan dulu tentang kematian ini. Dan itu merupakan hak prerogatif dari Allah gitu, karena Allah yang betul-betul menentukan gitu ya. Senang atau tidak senang ya itu nanti akan terjadi gitu ya. Jadi kapanpun mati ini akan tetap terjadi di dalam di diri kita. Cuma kita kan tidak pernah tahu kapan gitu. Nah sekarang kalau umpamanya saja ini kita ini rodok ngoyok mau tahu kapan kita mati, ya kalau nanti Allah itu memberikan satu kemurahan dalam tanda kutip, semua orang diberitahu bahwa matinya kapan, wah itu dunia ini bisa kacau gitu ya, bisa kacau. Umpamanya saja sekarang saya umpamanya diberitahu kalau kira-kira 3 bulan lagi meninggal gitu. Waduh, saya masih bingung itu, nggak karu-karuan itu. Mungkin saya nggak pernah di rumah, isinya cuma di masjid saja gitu ya. Nah, akhirnya apa? Anak, istri mungkin nggak diurusi ya, kemudian tidak cari nafkah gitu ya. Dan anak istri juga ikut bingung gitu, ikut stres karena apa? 3 bulan lagi bapaknya meninggal gitu. Nah, oleh karena itu kalau Allah itu memberikan informasi kepada kita tentang kematian, wah dunia ini bisa hanya orang yang ada orang hanya menangis atau orang tertawa terbahak-bahak gitu. Yang diberitahu umpamanya saja, Abi sudah diberitahu, ya, kamu nanti akan saya panggil setelah umur 90 gitu. Wah, karena Abi sekarang masih umur 45 umpamanya saja. Wah, senang sekali ya, nggak usah ke masjid, nggak usah ini. Toh nanti matinya masih lama, 90 tahun. Nanti kira-kira umur ya 85 baru banyak ke masjid minta ampun gitu. Lah sekarang orang banyak yang ketawa, senang-senang. Tetapi yang dekat-dekat itu akan menangis ya, susah. Oleh karena itu Allah tidak memberikan informasi tentang kematian kita ini supaya kita ini bersiap-siap kapan saja gitu ya. Jadi kita harus yakin nanti ya bahwa kematian ini pasti datang gitu. Kemudian fenomena kematian itu juga orang mati itu tidak melihat umur. Maksudnya bahwa umur berapa saja bisa mati, tidak perlu harus tua ya. Kematian juga sering tidak melihat kesehatan ya.
Jadi ada orang yang wah sehat tapi tahu-tahu besoknya juga bisa meninggal, ya. Kematian sering terjadi tanpa diduga gitu. Jadi bisa saja kita ini habis ngomong-ngomong tahu-tahu wah besoknya sudah meninggal gitu. Kemudian penyebab kematian itu jumlahnya hampir sama dengan jumlah manusia, ya. Jadi jumlahnya penyebab kematian itu hampir sama dengan jumlah manusia ini gitu. Karena setiap manusia ini cara meninggalnya atau cara matinya itu berbeda-beda, walaupun agak sama tetapi waktunya, penyebabnya ini juga akan berbeda-beda. Jadi penyebabnya luar biasa banyak gitu. Umur manusia tidak pernah diinfokan oleh Allah sebelumnya, ya. Nggak ada ya orang yang iri tentang kematian ini. Jadi untuk mati ini ya tadi itu bahwa kita ini yakin ya karena Allah yang menentukan, dan kalau kita ya berpikir tentang mati ini, kita yakinnya itu 100 bahkan 200% gitu ya, sudah yakin gitu. Jadi kalau ada sesuatu apa terjadi atas keluarga kita atau orang lain kematian, pasti kita ya sudah karena Allah sudah menentukan, sudah ya apa membatasi bahwa umurnya sampai saat itu gitu, kita langsung. Kalau toh kita ini keluarga biasanya pertama saja kaget gitu ya, tapi setelah itu juga mengikhlaskan gitu ya. Jadi untuk urusan mati ini tidak ada orang yang iri gitu ya. Abi nggak ada orang iri, Abi. Jadi kalau ada orang mati di sebelah kalau sebelah rumah ya itu beli mobil baru, itu kita iri kadang-kadang ya. Tetapi kalau sebelah itu meninggal, itu kita tidak iri gitu. Jadi untuk bisa yakin mati ini relatif lebih mudah gitu, lebih mudah karena kita mencerna dengan akal ya bodon-bodonan gitu, ya sudah kita bisa meyakini bahwa mati ini Allah yang menentukan gitu ya. Ya. Terus kemudian mengenai apa jodoh ini ya jodoh ya. Kalau tadi kan mati ya, jadi yakin tidak ada orang yang gegeran kepingin mati, itu tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada orang yang iri hati, tidak ada orang yang apa ya bertengkar karena rebutan mati, itu tidak ada ya. Nah sekarang kalau jodoh, waktu kita umur katakanlah berapa 10 tahun atau umur ya masih SD kelas 6 gitu ya, jika ditanya siapa jodohmu nanti, ya pasti dia jawabnya tidak tahu. Kapan dapatnya jodoh juga tidak tahu. Orang mana yang akan kamu kawin gitu juga tidak tahu gitu. Nah pertanyaannya siapa yang tahu, ya pasti Allah gitu. Nah yang mempertemukan kita dengan jodoh, saya contoh umpamanya saja, saya dulu waktu kuliah nun sewu ya pacaran banyak sini, setelah awal kerja itu ya pacaran gini-gini, tapi belas tidak ada yang berlanjut gitu. Justru jodohnya itu saya dijodohkan sama senior saya pada waktu bekerja itu. Dek, saya lihat kok apa pacaran kok terapas banget, Dek. Loh, apa Pak maksudnya? Iya, saya lihat kok gonta-ganti pacar itu. Nah, sekarang gimana, Dek? Wah, sekarang kebetulan sedang off, Pak. Gitu saya. Akhirnya, gimana kalau saya kenalkan dengan ponakan saya? Oh iya, Pak. Bagus, Pak. Nah, itu. Ternyata, pertemuan jodoh itu hanya seperti itu. Sangat sederhana ya, justru dikenalkan gitu ya. Tetapi ada juga anak-anak sekarang ini sudah menolak kalau dikenalkan, itu sudah jelas tidak mau. Ya itu kan memang karena bukan jodohnya gitu. Tapi karena saya jodoh ya sudah jadi gitu. Ya. Kita yakin betul ya bahwa jodoh ditentukan oleh Allah. Ya manusia kita ini hanya bisa berusaha. Jadi kalau mati tadi kan kita berusaha untuk, kalau sakit umpamanya berusaha untuk berobat, kemudian kalau jalan ya hati-hati, nyetir mobil hati-hati, naik ke gunung juga hati-hati. Itu maksudnya supaya kita ini tidak cepat mati gitu. Nah, jodoh juga sama. Jadi kita diberi kewenangan untuk berusaha, cari kenalan sana, cari ini. Tetapi tetap saja bahwa Allah yang menentukan. Ya, terkait dengan jodoh, jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ya.
berikut ini saya ingin memberikan satu fenomena tentang perjodohan ini, ya, supaya kita yakin bahwa Allah itu betul-betul yang menentukan jodoh, ya. Ada orang yang ya suaminya tinggi besar gitu ya, tetapi istrinya pendek kecil gitu. Ada istrinya wajahnya cantik gitu ya, suaminya wajahnya ruwet gitu ya. Itu kalau sudah jodoh ya jadi. Suaminya ganteng, istrinya kurang cantik gitu. Istrinya cacat ya, cacat tubuhnya, mungkin tidak punya tangan atau suaminya normal gitu. Istrinya kaya, suaminya miskin tapi ganteng gitu. Istrinya tua ya, kemudian suami masih muda gitu. Ada sekarang orang yang kapan hari kan di medsos itu terkenal itu, mungkin sudah meninggal ya, mbah siapa itu yang umurnya sudah 70 lebih itu, tapi suaminya ternyata masih umur sekitar 18-19 gitu ya. Ada yang suaminya sudah mbah-mbah, sudah umur 70, tetapi istrinya masih kinyis-kinyis gitu ya. Ada yang istrinya gemuk besar, suaminya kurus kecil ya. Jadi jodoh ini kalau sudah ditentukan oleh Allah pasti bisa. Kadang-kadang ya susah kita ini untuk menerima ya. Jadi sedikit sekali orang yang iri terkait dengan perjodohan gitu. Jadi katakanlah umpamanya saya kebetulan mendapatkan istri yang kurang cantik ya. Kemudian ada tetangga itu dapat istri cantik gitu. Ya, saya paling ya waduh, istrinya cantik ya. Hanya gitu saja itu. Enggak pernah sampai stres gitu ya. Ya, stres berbeda dengan tadi. Jadi begitu orang sebelah atau tetangga sebelah itu beli mobil baru, kita bisa stres, bisa nggak bisa tidur gitu ya. Nah ini bedanya. Tapi kalau orang sebelah itu kawin istrinya cantik, paling-paling ya kita ya cuma bilang wah istrinya cantik, pinter, golek bojo kan gitu aja gitu ya. Tapi tidak sampai kita ini stres ya, tidak sampai kita ini apa kecewa berat gitu ya, enggak ya. Yang ada itu justru kalau perjodohan itu ya orang-orang yang selingkuh itu yang itu ya orang-orang yang kurang bersyukur gitu aja gitu ya. Jadi kalau sudah jodoh itu kadang tidak bisa dinalar dengan pikiran kita ya. Jadi Allah itu memberikan jodoh. Kadang-kadang ya tadi itu ada yang saya itu malah pernah ini pengalaman gitu ya. Saya waktu di Probolinggo itu ada orang pejabat ya, artinya memiliki jabatan. Orangnya itu luar biasa, ganteng juga, orangnya putih gitu ya. Nah istrinya itu ya nun sewu, hitam kecil gitu ya. Wah luar biasa. Saya itu sampai ini loh, ya kenapa ya? Pak ini kok kawin dengan, padahal orang ini umpamanya cari istri yang lebih cantik, lebih ini bisa karena dia pejabat, kaya lagi ya, ganteng lagi gitu ya. Ya itulah kalau Allah sudah menjodohkan itu kita kadang-kadang nggak bisa nggak bisa dinalar gitu ya. Jodoh bisa dekat tapi juga bisa jauh ya. Sekarang anehnya itu ya kita ini kalau sudah jodoh itu kenapa bisa, saya punya ya kenalan gitu ya, padahal kalau rumahnya katakan di Banyuwangi juga gitu ya, kalau saya kan tidak terlalu jauh lah, saya Banyuwangi, jodoh saya Tulungagung gitu ya, tapi teman saya itu di Banyuwangi ya, itu istrinya itu dapat orang sana, orang Aceh sana gitu ya, kan jauh sekali gitu ya. Nah padahal istrinya itu pada saat dibawa pulang ke Banyuwangi, itu ya biasa-biasa saja. Kalau model seperti itu di Banyuwangi juga banyak gitu. Ya, tetapi kembali karena ini adalah jodoh, maka luar biasa kita tidak bisa ya menolak ya, tidak bisa mengejar kalau itu bukan jodoh, tapi kalau sudah jodoh ya sulit untuk ditolak gitu ya. Waktunya pun juga sulit diduga kapan kita ini bisa mendapatkan jodoh. Ada yang orang umur 19 lakinya sudah dapat jodoh, tapi juga ada yang sampai di atas 35 juga belum dapat jodoh. Nah, ini semuanya Allah yang ngatur. Yang penting nanti kan kita ini harus berusaha ya, dan hampir semua orang, bahkan semua orang yakin bahwa
jodoh itu ditentukan oleh Allah. Dengan apa yang saya sampaikan itu menjadi yakin bahwa jodoh itu adalah Allah yang menentukan. Nah, sekarang ya tadi yang sudah kita bahas kan dua, mati ya itu kita yakin 100%, bahkan 200% Allah yang mengatur. Kemudian jodoh kita yakin ya seyakin-yakinnya bahwa Allah yang menentukan. Nah, sekarang yang ketiga ini, nah, rezeki ini yang jadi tanda tanya gitu. Ya, kok kenapa kita ini agak ragu-ragu? Kalau toh kita percaya, kadang-kadang itu hanya di luar saja, tapi di dalamnya itu belum seperti kalau kita ini meyakini mati sama jodoh gitu. Ya, jadi yakinnya itu masih apa ya? Kadang ada yang yakin ya 20%, mungkin hanya 40%, hanya 60% gitu. Jadi tidak yakin sepenuhnya gitu. Nah, ini nanti akan kita bisa kita lihat dari fenomena-fenomena ya, kejadian-kejadian gitu ya. Kebanyakan orang kan memang tadi ya belum yakin ya kalau rezeki ini Allah yang mengatur ya. Yang jadi masalah dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat bahwa kita ini masih belum yakin kalau rezeki ini ditentukan Allah, sehingga ada banyak kejadian ya, sehingga di masyarakat itu terjadi pertengkaran, carut marut ya, keluarga, masyarakat, bahkan di negara, di dalam negara itu kita geger itu karena itu, bahkan antar negara itu geger gara-gara juga rebutan rezeki tadi itu. Jadi luar biasa ini ya. Kenapa kok tidak rebutan mati gitu? Kenapa kok tidak rebutan jodoh yang sampai perang gitu? Enggak ada gitu. Tapi begitu rezeki, nah ini yang membuat kita ini, nah apakah kita tidak yakin atau belum yakin sepenuhnya kalau rezeki ini Allah yang mengatur gitu ya. Rezeki ini sebetulnya bisa agak luas ya, jadi artinya itu bisa bermacam-macam gitu, dalam bentuk umpamanya saja kalau kita sebagai pegawai ya, kita yang namanya rezeki itu bisa dalam bentuk gaji ya, kemudian upah, uang yang kita dapat dari kita kerja di perusahaan atau di pemerintah gitu, itu juga rezeki. Kemudian kalau petani, pedagang itu ya dari hasil usahanya, itu juga namanya rezeki gitu. Nah, kemudian juga pangkat ya, jabatan ya, kemudian kekuasaan ini. Kekuasaan itu juga termasuk rezeki gitu. Kemudian kita ini dapat anak ya, kemudian ada saudara ya, kemudian ada teman, tetangga, yang ini semuanya adalah rezeki juga gitu ya. Yang penting lagi juga rezeki itu dalam bentuk kesehatan ya, kesehatan kita ini rezeki ya. Kemudian ketentraman dan kebahagiaan di dalam kita hidup ini juga rezeki ya. Tetapi ya yang ketiga pertama yaitu gaji ya, kemudian hasil usaha sama pangkat jabatan kekuasaan. Ini yang seringkali menjadi masalah gitu ya, jadi masalah besar ya, baik itu di dalam diri kita sendiri ya, di keluarga, masyarakat, maupun bahkan sampai di negara. Ini gara-gara yang tiga ini, jadi uang, gaji atau hasil usaha sama pangkat jabatan sama kekuasaan. Ini luar biasa yang bisa menyebabkan dunia ini ruwet ya, dunia ini menjadi kacau ya gara-gara rebutan itu tadi. Baik ya, saya akan memberikan contoh yang real, yang ada di masyarakat gitu ya, yang belum meyakini bahwa rezeki itu dari Allah. Itu ada indikasi-indikasi ya. Apa indikasinya? Yang pertama, contohnya kalau kita ini lama tidak naik pangkat itu stres gitu ya. Kalau kita bekerja 3 tahun, 4 tahun tidak naik pangkat itu bisa stres itu ya. Kemudian teman sebelah ya, atau teman satu leteng naik pangkat itu kita stres gitu. Kemudian gagal jadi manajer, stres ya.
kemudian lengser dari jabatan, stres, ya. Kemudian berdagang rugi, stres, ya. Kemudian gagal jadi anggota dewan, stres. Nah ini nanti yang mungkin sebentar lagi banyak orang stres ini, ya. Ya harusnya mendengarkan ini gitu ya, harusnya mendengarkan IG live-nya Abi ini supaya tidak stres ini. Ya gagal jadi anggota DPR, stres gitu ya. Kemudian tetangga beli mobil, stres gitu ya. Kemudian ya banyak lah contoh-contoh di masyarakat atau di sekitar kita yang yang memberi apa ya, menunjukkan indikasi bahwa kita ini belum yakin kalau rezeki ini Allah yang mengatur gitu ya. Kan kita kasihan gitu ya, umpamanya saja kita ini tidak jadi manajer gitu ya, kita ini ada seleksi ya untuk pemilihan manajer baru gitu di tempat kerja, kemudian kita tidak jadi, itu bisa stres gitu ya. Dan yang paling sekarang ini kalau gagal jadi anggota DPR umpamanya saja, ya nanti stres itu bisa, ya. Bahkan ini berita hoax atau tidak itu, kemarin saya melihat di TikTok itu, belum sampai ke pemilihan ya, terus kemudian karena tidak ada dana untuk membiayai pencalonan calegnya ini, itu dia bunuh diri lah. Itu luar biasa itu, ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena kan kita ini harusnya bisa mengelola ya rasa seperti itu, kemudian memahami ini gitu ya, apa yang saya sampaikan. Nanti kalau sudah memahami, kemudian ini bisa berpikir secara normal gitu ya. Orang-orang kenapa kok bisa terjadi sampai stres apa itu? Karena mereka tidak mendapatkan pemahaman atau tidak atau belum mendapatkan ilmunya bagaimana untuk mengelola diri ini, bagaimana untuk meyakini ya, itu belum ada pemahamannya, belum ada ilmunya gitu ya. Contoh umpamanya saja sekarang ya, kalau kita ini katakanlah tidak jadi anggota DPR kemudian stres sampai mungkin bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan sampai sakit umpamanya saja, itu kan tidak seharusnya seperti itu. Kalau kita sudah ada ilmunya ya, mengetahui bahwa yang mengatur rezeki ini adalah Allah, kita hanya diberi kewenangan hanya untuk berusaha, seharusnya kita bisa berpikir bahwa Allah itu memilihkan ya apa yang terjadi pada diri kita itu adalah yang paling baik. Jadi kita ini umpamanya ikut nyalek kemudian tidak jadi, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tidak jadi, itulah yang paling baik ya, karena Allah ini yang menentukan. Ya contoh umpamanya saja, kemarin kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ada salah satu calon umpamanya saja, kemudian kita dukung, kita usahakan ini, kemudian tidak jadi umpamanya saja. Yang terbaik itu. Karena kita belum tahu apa ya hikmah yang ada di dalam kejadian ini. Bisa saja nanti bahwa Allah itu memang memberikan kesempatan ya. Ini nanti bisa baik enggak ya. Kalau enggak bisa baik, nanti bisa saja Allah memberikan azab gitu kepada kita. Orang Indonesia ini bisa juga terjadi seperti itu. Kenapa? Kok kamu milih yang seperti itu umpamanya saja begitu gitu ya. Tapi semuanya ini adalah harus diambil hikmahnya. Jadi kalau kita ini gagal, ya tidak perlu stres kalau sudah ada ilmunya, sudah meyakini bahwa rezeki ini Allah yang mengatur gitu ya. Jika kita yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki datangnya dari Allah, maka ya ini, kalau kita ini lama tidak naik pangkat ya senyum-senyum saja, karena ini Allah menentukan rezeki ya, kita yakin bahwa Allah itu memilihkan kita sesuatu yang terbaik ya. Sampai sekarang belum naik pangkat, itu yang terbaik, kita senyum saja. Teman naik pangkat ya kita bagaimana senang gitu, karena kalau tidak juga stres. Coba kalau kita pikir, teman kita naik pangkat, apakah uang kita, gaji kita dikurangi untuk nambahi ke teman itu? Tidak juga gitu. Tapi kenapa kok kita stres? Nah itu yang jadi masalah, karena ternyata kita tidak yakin bahwa rezeki ini Allah yang mengatur. Kalau ada teman kita yang naik pangkat, ya
itu sebetulnya pikiran kita bahwa Allah sedang mengatur, ya, sedang mengatur rezekinya teman kita ini. Nah, kita mungkin diatur, mengaturnya ya sudah, kamu tenang saja, ya. Sementara kamu belum naik pangkat, nanti akan terjadi mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, dan kamu lebih tinggi daripada temanmu itu kan. Kan itu rahasia gitu ya. Jadi kita menyadari, akhirnya kita ya teman naik pangkat, supaya kita tetap senang, bagaimana? Ya kita dekati, kita temui, kita ucapkan selamat dan lain sebagainya. Kemudian rasa di dalam hati itu kita buang jauh-jauh, rasa iri dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya kita bisa tenang gitu. Kemudian gagal jadi manajer, ya alhamdulillah tidak jadi manajer. Bisa jadi kalau ini dipaksakan jadi manajer ini, ya karena mungkin Allah itu tahu sifatnya orang ini. Nanti setelah jadi manajer dipaksakan, ya mungkin tidak sampai setahun sudah masuk ke penjara karena korupsi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mengambil hikmahnya. Jadi Allah itu memilihkan apa yang terjadi saat ini pada diri kita itu adalah yang terbaik. Jadi kalau kita ini gagal jadi manajer, ya itu yang terbaik, gagal itu. Yang penting kita sudah berusaha. Kemudian lengser dari jabatan. Nah, ini lengser dari jabatan itu stres biasanya gitu. Padahal itu adalah pilihan Allah. Yang penting ini kita sudah berusaha untuk bekerja baik, ya menjadi pimpinan yang baik. Nah, kalau kita ini lengser, ya sudah, namanya itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita dan itu terbaik dan itu perlu disyukuri. Ya, ini susahnya itu kalau ada orang gagal itu tidak pernah ada yang bersyukur. Ya, Nabi pernah mendatangi umpamanya saja calon bupati, tidak jadi, terus bupatinya itu ngadakan tasakuran beleh kerbau atau sapi gitu, pernah? Kan tidak pernah toh. Nah, ini yang ada itu justru malah stres gitu loh. Nah, ini yang cara berpikir yang terbalik sebetulnya gitu ya. Jadi seharusnya kita kalau tidak jadi itu tasakuran gitu ya. Jadi bersyukur, ya Allah, ya ini adalah yang terbaik untuk saya. Tidak jadi itu bukan sesuatu yang jelek gitu. Tetapi itu adalah ada hikmahnya supaya nanti suatu saat itu kalau sudah kita diberikan nikmat, mungkin nikmatnya lebih bagus gitu ya. Kemudian berdagang rugi, ya ini sering juga stres tadi, tapi ini nggak masalah, dagang itu kan rugi, ya untung rugi, untung itu kan biasa. Nah pada saat kita ini rugi, ya sudah bersyukur aja, senyum-senyum begitu. Kemudian gagal jadi anggota dewan seperti tadi, ya sudah tasakuran gitu. Ya makanya seharusnya ini saya juga menganjurkan bagi caleg-caleg yang nanti tidak jadi, ya begitu tahu kalau sudah tidak jadi, coba tasakuran, ya tasakuran, bikin kotak nasi dos, ya nasi ini, ya biasanya kan orang tasakuran pakai nasi dos gitu, ditulisi aja di situ, tasakuran, tidak jadi anggota, tidak jadi anggota dewan gitu, wah disampaikan ke tetangganya kan pertama mungkin ketawa, tetapi ya, ini orang yang seperti ini yang mestinya bagus, jadi tidak jadi pun bersyukur. Kemudian ya tetangga beli mobil, ya kita harus bersyukur ya. Yang penting itu kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi manusia, sekali lagi saya sampaikan, itu hanya diberi kewenangan oleh Allah untuk berusaha. Itu pun Allah memberikan semua potensi ya, sehingga kita ini bisa hidup, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa bekerja. Itu kan semuanya dari Allah, disuruh kita ini berusaha. Tetapi hasil itu tetap Allah gitu. Ya, seharusnya kita juga harus yakin bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah. Jadi dari penjelasan-penjelasan itu tadi, seharusnya kita ini yakin yang namanya rezeki ini memang Allah yang menentukan. Ya, jadi bagaimanapun, ya apapun yang terjadi pada diri kita, yang penting kita sudah berusaha, hasil itu adalah Allah yang menentukan, dan kita itu harus wajib untuk mensyukuri apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, Allah itu tahu gitu. Jadi ada orang sudah berusaha semaksimal mungkin, ya itu Allah tahu juga. Tetapi mungkin Allah punya pertimbangan sendiri karena hak prerogatif dari Allah itu menentukan hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi
begitu kita ini yang jadi masalah adalah rezeki, kita bisa meyakini bahwa Allah yang mengatur, maka insya Allah ya. Jadi kalau kita yakin bahwa mati, jodoh, rezeki Allah yang mengatur, sedang manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha, maka kita akan bisa menerima ya keadaan dan akan selalu bersyukur. Ya, akhirnya kita akan hidup bahagia, ya, masyarakat akan tentram, negara juga akan tentram. Begitu Abi, kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ya. Saya sendiri terutama juga mencoba ya, sehingga apapun yang terjadi pada diri saya akan saya syukuri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyitna atas pencerahannya. Kurang lebih selama 1 jam kita sudah mendengarkan. Ternyata memang apa yang disampaikan oleh Pak Suyitna tentang rezeki itu benar apa adanya ya. Dan kita semua harus mengakui dan meyakini bahwa yang terjadi pada diri kita ya seperti itu kenyataannya. Dan seperti tadi disampaikan bahwa jodoh, mati, rezeki itu semua ditentukan oleh Allah, tapi tingkat keyakinan kita khususnya untuk jodoh dan maut itu lebih tinggi ketimbang keyakinan kita kepada takdir rezeki. Itu sebabnya kita harus yakin bahwa Allah itu maha kaya dan mengayangkan. Ya, Allah maha kaya dan mengayangkan kepada siapa saja yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya jalurnya masing-masing. Dan itu sebabnya kita harus memiliki 3 hal ya. Dari semuanya itu kita harus bersyukur, mempunyai rasa syukur, mempunyai rasa sabar, dan mempunyai rasa ikhlas. Syukur terhadap semua rezeki yang diberikan kepada Allah, apakah itu rezeki yang diterima kita atau diterima oleh orang lain, kita harus bersyukur, apakah itu yang baik maupun yang buruk. Kemudian kita sabar menjalani kehidupan kita, karena kehidupan kita mempunyai fase-fase kehidupan yang berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, kita harus ikhlas. Ikhlas dengan apa? Ikhlas dengan semua takdir dan semua ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, bila mana tidak sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi apa yang disampaikan kepada kita, yang diberikan kepada kita itu jauh lebih baik ketimbang apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Jadi sahabat-sahabat ikhlas dimanapun Anda berada, itulah saripati intisari daripada acara pada hari ini, bahwa rezeki kita harus yakin itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengatur, Maha menguasai alam dan seisinya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi sebuah edukasi, wawasan baru, insight bagi siapapun untuk bisa lebih berlapang dada, lebih memahami dan lebih menerima apa yang ada di dalam kehidupan ini. Terima kasih atas perhatiannya, sahabat-sahabat IG-Live dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan kami, Virgianto Budi Prabowo dan Pak Suyitna Irmim, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak, dan kami mohon pamit undur diri untuk bisa ketemu lagi di Jumat Berkah pada hari Jumat pekan depan. Terima kasih Pak Suyitna atas waktunya. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyitna. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.